Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Metal, pada proyek kali ini kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan Amanda Yasayonami, Iqbal Fadilah, Jondri, Rival Alivia, Sifadwi, dan Yusuf Al-Khatiri akan menjelaskan bagaimana proses elektrometalurgi seputar perak. Perak merupakan sebuah elemen kimia dengan simbol Ag dan nomor atom 47. Ia termasuk dalam golongan logam transisi dalam sistem periodik unsur. Perak memiliki sifat-sifat yang unik dan digunakan dalam berbagai bidang, termasuk industri, perhiasan, dan fotografi. Berikut merupakan beberapa penjelasan tentang perak. Sifat fisik perak adalah logam putih yang mengkilap yang memiliki titik lebur rendah. Ia merupakan salah satu konduktor termal dan listrik terbaik di antara semua elemen. Perak juga memiliki reflektivitas optik yang tinggi, sehingga digunakan dalam pembuatan cermin, peralatan optik, dan kaca yang dicoating dengan lapisan perak. Untuk keberadaan perak ditemukan secara alami dalam bentuk seperti biji, seperti contoh argenit, Ag2S, dan chlorarginit atau AgCl. Tambang perak utama terdapat di negara-negara seperti Meksiko, Peru, Cina, Australia, dan Kanada. Selain itu, perak juga ditemukan dalam jumlah kecil di biji tembaga, timah, timbal, dan ceng. Penggunaan perak digunakan secara luas dalam pembuatan perhiasan, termasuk cincin, kalung, dan gelang. Dan industri elektronik menggunakan perak dalam produksi kontak listrik dan konduktor dalam perangkat seperti komputer, telepon, dan panel surya. Fotografi konvensional menggunakan film perak yang sensitif terhadap cahaya. Perak juga digunakan dalam bidang kesehatan, terutama dalam pembuatan perangkat medis dan slab antiseptik. Efek antimikrobanya, perak memiliki sifat antimikroba yang berarti ia dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Karena sifat ini, perak digunakan dalam peralatan medis seperti alat bantu dengar, kateter, dan pembalut luka. Meskipun perak memiliki banyak kegunaan dan sifat yang menguntungkan, perak juga rentan terhadap oksidasi dan kehitaman dari paparan udara dan bahan kimia tertentu. Oleh karena itu, perak seringkali dilapisi dengan lapisan pelindung seperti rhodium untuk menjaga kekilapannya. Electrowinning adalah proses pengendapan logam dari larutan menggunakan arus listrik. Metode ini biasanya digunakan untuk memisahkan logam-logam tertentu dari larutan elektrolit, khususnya dalam industri pertambangan dan pemurnian logam. Electrowinning sering digunakan untuk memproduksi logam-logam seperti tembaga, seng, nikel, kobalt, timah, dan emas. Proses electrowinning melibatkan penggunaan dua elektroda yang terendam dalam larutan elektrolit yang mengandung ion-ion logam yang ingin dipisahkan. Elektroda positif atau anoda terbuat dari logam-logam yang sama dengan logam yang ingin diproduksi. Sementara untuk elektroda negatif atau katoda biasanya terbuat dari stainless steel atau bahan inert lainnya. Selama proses electrowinning, arus listrik dilewatkan melalui larutan elektrolit melalui kedua elektroda. Ion-ion logam positif dalam larutan elektrolit akan bergerak ke elektroda negatif atau katoda dan menerima elektron, menyebabkan mereka akan mengendap sebagai logam murni di permukaan katoda. Pada saat yang sama, elektroda positif atau anoda mengalami oksidasi dan mengeluarkan ion-ion logam ke dalam larutan elektrolit. Dengan menggunakan prinsip ini, electrowinning memungkinkan pemisahan logam-logam dari larutan dengan efisiensi yang tinggi dan memungkinkan produksi logam murni dalam jumlah besar. Proses electrowinning perak adalah metode yang digunakan untuk memisahkan perak dari biji atau larutan perak menggunakan proses elektrokimia. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menghasilkan perak dengan kemurnian yang tinggi atau bisa dibilang fornite. Proses dimulai dengan persiapan larutan perak yang mengandung perak dalam bentuk ion Ag+. Larutan ini bisa berasal dari biji perak yang telah diekstraksi atau dari limbah industri yang mengandung perak. Larutan perak ini kemudian dimasukkan ke dalam suatu wadah yang disebut sel elektrolisis. Sel elektrolisis terdiri dari dua elektroda, katoda dan anoda. Katoda adalah elektroda negatif dan anoda adalah elektroda positif. Kedua elektroda ini terendam dalam larutan perak.
Katoda terbuat dari logam murni, sedangkan anoda biasanya terbuat dari logam lain, contohnya seperti tembaga. Selama proses electrowinning, arus listrik dilewatkan melalui larutan perak di dalam sel elektrolisis. Arus listrik ini menyebabkan ion perak Ag+ berpindah dari larutan dan terdeposisi pada permukaan katoda. Ketika ion perak terdeposisi pada katoda, mereka mulai membentuk lapisan logam perak yang padat. Selama proses electrowinning, arus listrik dilewatkan melalui larutan perak di dalam sel elektrolisis. Arus listrik ini menyebabkan ion perak Ag+ berpindah dari larutan dan terdeposisi pada permukaan katoda. Ketika ion perak terdeposisi pada katoda, mereka mulai membentuk lapisan logam perak yang padat. Proses ini berlangsung selama beberapa waktu, tergantung pada jumlah perak yang ada dalam larutan dan ukuran sel elektrolisis. Seiring berjalannya waktu, lapisan perak pada katoda akan terus tumbuh hingga mencapai ketebalan yang diinginkan. Setelah proses electrowinning selesai, katoda yang telah dilapisi dengan perak kemudian diangkat dari sel elektrolisis. Lapisan perak yang terbentuk pada katoda kemudian dipisahkan dari katoda dan diproses lebih lanjut untuk mendapatkan produk akhir dengan kemurnian 99,99%. Proses pemurnian lanjutan meliputi proses peleburan perak dan proses pemurnian kimia menggunakan teknik seperti elektrolisis lanjutan atau penggunaan agen reduktor. Langkah-langkah ini membantu menghilangkan kotoran dan logam lain yang mungkin masih ada dalam lapisan perak. Dengan demikian, melalui proses electrowinning perak, larutan perak diubah menjadi lapisan perak padat pada katoda melalui arus listrik. Lapisan perak ini kemudian dipisahkan dari katoda dan melalui beberapa langkah pemurnian tambahan untuk menghasilkan produk perak akhir dengan kemurnian 99,99%. Jadi proses electrowinning perak memberikan kemampuan untuk menghasilkan perak dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Hal ini sangat penting dalam berbagai industri seperti industri perhiasan dan elektronik, di mana kemurnian perak yang tinggi diperlukan untuk memastikan kualitas dan performa produk akhir. Selain itu, proses electrowinning perak juga memungkinkan pengolahan larutan atau limbah industri yang mengandung perak, sehingga memungkinkan pemulihan logam berharga dan pengurangan limbah yang dihasilkan. Secara keseluruhan, proses electrowinning perak merupakan metode yang efektif dan efisien dalam memisahkan dan memurnikan perak. Dengan menggunakan proses ini, perak dapat diproduksi dengan kemurnian yang sangat tinggi, memenuhi persyaratan kualitas yang ketat untuk berbagai aplikasi industri. Sekian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum